Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bedah bareng bab 4 dari materi yang Anda bagikan, The Landscape of History. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, ketergantungan antar variabel. Betul. Sumber ini benar-benar ngajak kita mikir soal cara kerja sejarawan, gitu kan. Apalagi kalau dibandingin sama rekan-rekan di katakanlah ilmu sosial. Ya, perbandingannya menarik di sini. Saya jadi ingat satu pengalaman nih. Dulu pernah ikut pertemuan metodologi ilmu sosial. Isinya ya para ahli statistik, pemodelan gitu kan. Terus saya waktu itu masih agak polos mungkin ya, nanya aja itu, gimana sih mereka mendefinisikan atau ya mengisolasi variabel independen? Kan itu konsep inti banget di sana. Iya, kunci itu. Tebak apa jawabannya? Hening, malah pada liatin saya kayak, aneh gitu pertanyaannya. Nah, momen itu kayak klik gitu di kepala saya, oh ternyata asumsi dasar kita soal dunia ini bekerja itu bisa beda banget ya. Bab ini kayaknya pas banget ngebahas inti perbedaan itu. Mari kita gali lebih dalam ya. Ya, pengalaman Anda itu persis menangkap esensi dari bab 4 ini loh. Penulisnya John Lewis Gaddis kan ya, dia menyoroti perbedaan yang cukup fundamental memang. Hmm, Sejarawan seperti yang dia jelaskan di sini, itu cenderung melihat variabel-variabel yang kita amati itu sebagai sesuatu yang, gimana ya, saling terkait secara intrinsik. Kayak jaring laba-laba gitu deh, dalam aliran waktu. oke. Jadi kompleks ya. Kompleks. Semuanya nyambung, saling pengaruh. Ini pandangan yang dia sebut sangat ekologis. Nah sebaliknya, banyak ilmuwan sosial, tentu nggak semua ya harus digarisbawahi, itu berusaha keras untuk mengisolasi variabel. Mengisolasi maksudnya dipisah-pisah gitu? Iya, dipisahkan, mereka cari penyebab yang independen atau bebas yang bisa dianggap sebagai pendorong utama sebuah fenomena. Tujuannya sih seringkali mulia ya, bikin generalisasi yang luas, dan ini yang penting buat mereka, bisa meramal masa depan. Ah, prediksi masa depan itu kuncinya ya. Kayaknya begitu. Oke, jadi misi kita kali ini coba menelusuri deh ya perbedaan pandangan ini. Satu sisi lihat realitas itu kayak ekosistem rumit, semua saling kait. Sisi lain ada dorongan kuat buat ya menyederhanakan jadi hubungan sebab akibat yang lebih lurus, A sebabkan B, biar ringkas, elegan, dan bisa buat prediksi. Betul. Dua kutub pendekatan lah ya. Nah, kita lihat gimana penulis sumber ini ngebahas argumennya di bab 4 ini, plus minusnya masing-masing pendekatan gimana. Siap. Penulis kan mulai dengan kontras yang tajam ini ya. Buat sejarawan, katanya, misahin satu variabel dari yang lain di masa lalu itu, wah kayak ngeluarin telur dari bolu yang udah jadi. Iya, analogi yang bagus itu. Udah kecampur semua kan, saling pengaruh dalam prosesnya. Nah, tugas sejarawan, menurut pandangan ini, yang melacak jalinan koneksi itu. Gimana berbagai faktor berinteraksi dalam konteks waktu dan tempat yang spesifik. Jadi bukan cari satu biang kerok gitu ya? Bukan itu tujuannya. Lebih ke memahami dinamika sistemnya secara keseluruhan. Pandangan ekologis tadi itu loh, sejarah sebagai medan interaksi yang kompleks, berubah terus. Nah, ini kontras banget sama pendekatan yang penulis sebut reduksionis. Ini yang katanya lebih sering ditemui di beberapa aliran ilmu sosial. Reduksionis. Maksudnya mereduksi jadi lebih simpel gitu. Iya, mereduksi kompleksitas. Tujuannya spesifik. Nemuin variabel independen, artinya cari faktor penyebab utama yang setidaknya dalam teori mereka ya, dianggap nggak dipengaruhi variabel lain yang lagi diteliti. Kenapa harus gitu? Tujuannya yaitu tadi, menyaring kompleksitas jadi hubungan sebab akibat yang lebih sederhana, lebih jelas. Harapannya, kalau udah ketemu faktor kunci ini bisa bikin teori yang berlaku umum. Nggak cuma buat satu kasus, tapi bisa buat kasus lain yang mirip. Dan yang paling ambisius, ya buat prediksi. Prediksi lagi ya. Selalu ujungnya ke sana kayaknya. Ada daya tarik kuat memang di kemampuan prediksi itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih ada dorongan kuat banget buat menyederhanakan ini, terutama di ilmu sosial? Penulis bilang ini sering karena pengen nemu semacam hukum universal. Kayak hukum alam gitu ya. Mirip hukum fisika gitu mungkin ya harapannya?
Iya, kayak hukum Newton gitu. Pengennya nemu prinsip dasar perilaku manusia atau masyarakat yang bisa jelasin sekaligus. Nah, ini dia, meramalkan kejadian sosial politik. Kan kalau bisa meramal, dianggapnya hebat gitu ya disiplin ilmunya, bisa kontrol, atau minimal siap-siap. Nah, tapi disinilah sejarawan menurut bab ini ambil jalan beda. Penulis ngutip R.J. Collingwood, filsuf sejarah itu. Dia bilang, urusan sejarawan itu tahu masa lalu, bukan masa depan. Tegas ya? Tegas. Argumennya, masa lalu itu kan udah kejadian. Udah jadi satu jalinan sebab akibat yang nyatu, nggak bisa dipisah-pisah lagi secara buatan. Penulis juga ngutip Tom Stoppard dari naskah Arcadia. Dia bilang, puitis banget. Anda nggak bisa mengurai hal-hal yang sudah tercampur. Wah, dalam juga itu. Iya, begitu kejadian sejarah terjadi, variabel penyebabnya, ekonomi, politik, sosial, budaya, individu, itu udah interaksi, udah nyampur. Jadi hasil yang unik. Mau misahin lagi setelah kejadian, ya ibarat buka resleting baju yang udah dijahit mati, nggak bisa dibalikin ke kondisi awal buat dites ulang. Jadi ini kayak pilihan ya, semacam pertukaran gitu. Iya, trade-off. Pendekatan reduksionis mungkin nawarin harapan prediksi, kebijakan cepat tanggap, yang penting banget kan di dunia sekarang. Tapi risikonya yaitu simplifikasi berlebihan, jadi nggak nangkep kompleksitas aslinya. Betul, bisa keliru malah. Nah sebaliknya, pendekatan sejarawan yang nekenin keterkaitan, konteks, mungkin kurang seksi ya buat prediksi instan, tapi argumen penulis justru ini lebih mungkin hasilin pemahaman akurat dan mendalam soal kenapa sesuatu terjadi di masa lalu, dengan segala kerumitannya. Mereka mungkin nggak jago ngeramal, tapi lebih sering bener soal apa yang udah lewat. Itu intinya. Oke, terus soal bahaya penyederhanaan berlebih tadi, penulis pakai analogi apa lagi? Dia pakai analogi yang kita semua pasti pernah alamin, pelajaran fisika dasar di sekolah. Oh iya, gimana tuh? Ingat nggak waktu belajar hukum gerak Newton, kita sering diminta abain aja gesekan udara, hambatan permukaan. Oh iya, dianggap licin sempurna gitu ya? Nah, kita menyederhanakan realitas, padahal kan bola gelinding pasti ada gesekannya, biar pas sama rumus matematikanya. Buat belajar fisika dasar sih oke lah ya, alat bantu. Tapi bayangin kalau kita terus-terusan gak baikan gesekan ini dalam analisis sosial atau sejarah. Wah, ya bahaya dong. Kalau gesekan maksudnya faktor kontekstual, interaksi rumit, hal-hal yang nggak pas sama teori diabaikan terus, ya pemahaman kita bisa jadi aneh, menyimpang jauh dari kenyataan. Persis. Dan penulis secara eksplisit nyebut beberapa contoh loh. Teori-teori sosial yang cenderung reduksionis, kayak teori pilihan rasional, teori modernisasi, bahkan beberapa teori hubungan internasional, itu ternyata gagal total jelasin atau ramalin peristiwa besar. Contohnya apa tuh yang disebut? Yang paling sering disebut ya runtuhnya Uni Soviet sama akhir Perang Dingin. Banyak model teori yang populer waktu itu sama sekali nggak ngelihat ini bakal kejadian. Kenapa? Ya karena modelnya terlalu fokus ke satu aspek aja, misalnya keseimbangan kekuatan militer, terus ngabain faktor lain yang ternyata penting banget. Oh, jadi fokusnya sempit gitu ya? Iya, ada bahaya, kata penulis, fokus ilmuwan geser dari memahami dunia jadi cuma mempertahankan teori mereka, biar kelihatan elegan, universal gitu, padahal buktinya udah nunjukin lain. Jadi kayak lebih mentingin teori daripada fakta ya kadang-kadang. Bisa jadi begitu. Ini menciptakan semacam, dilema metodologis yang penulis sebut Catch-22. Catch-22? Gimana tuh maksudnya? Teori reduksionis ini seringnya paling oke kalau jelasin hal yang simpel banget atau pas dijauhin dari kerumitan dunia nyata. Tapi ironisnya, begitu dihadapkan sama kompleksitas asli kehidupan sosial, historis, dengan segala kebetulan, interaksi tak terduga, faktor manusia, itu universalitas sama daya jelasinnya seringkali ambruk. Jadi cuma berlaku kalau kondisinya ideal gitu ya, kayak di lab. Bisa dibilang gitu. Hasilnya bisa dua. Entah teorinya cuma bisa jelasin hal yang sebenarnya semua orang udah tahu, jadi nggak guna-guna amat, atau teorinya malah salah kaprah pas coba jelasin hal yang beneran kompleks dan penting, kayak revolusi atau akhir sebuah era. Kerapuhan universalitasnya kelihatan di situ. Oke. Kalau gitu apa berarti sejarawan itu anti teori, anti generalisasi, cuma fokus ke detail unik aja? Nah, sumber ini tegas bilang, nggak gitu juga. Ya nggak mungkinlah anti teori. Bahasa yang kita pakai aja, kata-kata revolusi, negara, kapitalisme, itu kan udah generalisasi. Oh iya, bener juga. Kita nggak bisa ngomongin masa lalu tanpa konsep unum.
Bedanya kata penulis ada di gimana generalisasi dipakai dan tujuannya apa. Sejarawan itu cenderung nanam generalisasi di dalam narasi sejarahnya. Maksudnya gimana tuh, ditanam di dalam? Generalisasi itu dipakai buat menerangi konteks spesifik, buat bantu jelasin keunikan suatu peristiwa. Bukan sebaliknya, di mana peristiwa spesifik dipaksa masuk cetakan teori umum yang udah ada duluan. Jadi prioritasnya tetap penjelasan konteks yang kaya dan spesifik itu. Oke, jadi generalisasi sebagai alat bantu memahami kasus, bukan kasus sebagai alat uji teori ya? Kurang lebih gitu. Penulis ngasih istilah bagus nih, generalisasi partikular. Artinya, sejarawan bikin generalisasi dari hasil atau konteks partikular, spesifik, yang mereka teliti. Mereka lihat pola di kasus tertentu. Mungkin pakai itu buat pahami kasus itu lebih baik, atau bandingin hati-hati sama kasus lain, tapi selalu sadar konteksnya unik. Oke, generalisasi partikular. Terus lawannya apa tadi? Lawannya dia sebut partikularisasi generalisasi. Ini praktek yang lebih umum di beberapa ilmu sosial. Jadi model atau teori umum yang diklaim universal diterapkan ke kasus partikular. Tujuannya seringkali buat uji kekuatan prediksi teori itu atau buat ramal apa yang bakal terjadi di kasus itu. Fokusnya beda kan? Beda banget ya. Satu dari spesifik ke umum, tapi hati-hati satu lagi dari umum ke spesifik buat prediksi. Nah, itu dia. Penulis terus ngejelasin ciri-ciri generalisasi partikular ala sejarawan ini ya. Ya, ada beberapa ciri khasnya. Pertama, Terbatas ruang dan waktu. Generalisasinya nggak diklaim berlaku kapan aja di mana aja. Terikat sama periode, wilayah, atau kondisi sosial tertentu. Bukan hukum abadi lah. oke. Kedua, Mengakui multikausalitas. Ini penting. Pendekatan ini dari sananya udah nerima kalau peristiwa sejarah itu jarang banget sebabnya cuma satu. Pasti banyak penyebab saling terkait. Interaksi, saling nguatin atau lemahkan. Nggak ada tuh pencarian obsesif satu variabel independen utama. Iya ya. Ketiga, Fokus pada simulasi naratif. Sejarawan lebih cenderung kayak simulasi tapi dalam arti cerita ulang detail gimana proses yang terjadi. Langkah demi langkah, belokannya gimana, kebetulannya apa. Beda sama pemodelan formal matematis yang bikin sistem abstrak buat prediksi output dari input. jadi lebih ke cerita proses ya? Terakhir? Bekerja mundur dari hasil. Seringkali, analisis sejarah mulai dari hasil yang udah ketahuan, misalnya revolusi Prancis terjadi, terus kerja mundur, dilacak, dipahami jaringan kompleks, penyebab, dan proses yang bikin hasil itu terjadi. Oke, jelas banget ciri-cirinya. Contoh, Perang Dingin yang dia bahas di akhir bab itu benar-benar memperjelas bedanya generalisasi partikular sama partikularisasi generalisasi. Ini menarik banget. Gimana tuh contohnya? Penulisnya, Gadis, cerita pengalaman dia sendiri. Dia pakai teori neorealisme Kenneth Waltz. Teorinya bilang sistem bipolar, dua kekuatan dominan, itu cenderung lebih stabil daripada multipolar. Oke, teori Waltz terus? Nah, Gadis, pakai teori itu gua jelasin kenapa periode Perang Dingin, walau tegang, kok relatif damai. Nggak ada perang besar langsung antar AS Soviet. Itu yang disebut perdamaian panjang. Ini contoh generalisasi partikuler. Gadis pakai teori stabilitas bipolar buat bantu pahami dan jelasin fenomena spesifik di masa lalu. Oke, dia pakai teori buat nerangin masa lalu. Terus bedanya sama Waltz? Nah, Waltz sendiri pakai teori yang sama persis, tapi buat meramal masa depan. Tahun 1979, Waltz nulis kalau bipolaritas AS Soviet bakal awet lama karena strukturnya stabil. Prediksi ini kan kita tahu ya, salah besar cuma 10 tahun kemudian. Tembok Berlin runtuh, Soviet bubar. Wah, iya ya. Kontras banget. Ini contoh partikularisasi generalisasi. Terapin teori umum buat ramal kasus spesifik, ternyata gagal. Dan kenapa prediksi Waltz gagal? Menurut Gadis kenapa? Gadis bilang, gagalnya justru karena sifat reduksionis teori Waltz itu. Teori neorealisme terlalu fokus ke satu dimensi kekuatan aja, distribusi kekuatan militer sama struktur sistem internasional. Terus ngabaikan apa? Ngabaikan dimensi kekuatan lain yang ternyata penting banget buat nasib Uni Soviet. Faktor kayak legitimasi ideologi komunis yang turun, ekonomi dalam negeri yang morat-marit, daya tarik budaya, moral barat, gerakan sosial, peran individu kayak Gorbachev. Semua itu diabaikan model Waltz yang elegan, tapi ya itu, terlalu sederhana. Jadi terlalu fokus ke struktur, nggak lihat isinya ya? Persis. Gadis pakai metafora keren banget. Uni Soviet di akhir Perang Dingin itu kayak Triceratops. Triceratops, dinosaurus itu. Iya. Dari luar kan kelihatan gede,
kuat, tanduknya banyak, pelindungnya tebal, itu kekuatan militernya. Tapi di dalamnya, metabolismenya udah busuk, organnya pada rusak. Ekonomi, ideologi, moral. Teori Waltz cuma lihat tanduk sama pelindungnya, nggak bisa lihat penyakit di dalamnya. Wah, metafora Triceratops itu kena banget sih, gampang kebayangnya. Pendekatan sejarah yang lebih holistik, yang lihat interdependensi banyak faktor, itu lebih mungkin nangkep kerapuhan internal tadi. Oke, jadi kalau model reduksionis ala fisika klasik yang cari hukum universal dengan abain gesekan, itu sering kurang pas buat ngangkap kompleksitas sejarah manusia yang penuh gesekan, terus model alternatifnya apa dong? Penulis nyaranin kita jangan cuma lihat ke fisika, lihat juga ke ilmu alam lain yang emang biasa ngadepin kompleksitas, kebetulan dan waktu panjang, kayak geologi atau paleontologi. Ilmu-ilmu ini mikirnya lebih ekologis dan historis. Oke. Ilmu yang lebih mirip sejarah gitu ya cara kerjanya. Dan dia ngasih satu metafora lagi yang menurut saya kuat banget sebagai alternatif. Kedokteran. Kedokteran, gimana hubungannya? Coba bayangin, negara, masyarakat, atau situasi sejarah, itu kayak organisme hidup yang kompleks. Dokter yang bagus kan nggak mungkin cuma ngobatin satu gejala, misalnya demam, seolah itu variabel independen, pisah dari badan. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Dokter pasti lihat pasien secara utuh. Riwayat penyakitnya, itu konteks sejarahnya. Gimana sistem organ saling interaksi, interdependensi variabel, faktor gaya hidup, genetik, lingkungan. Diagnosis dan pengobatan kan dibuat berdasarkan pemahaman holistik ini. Betul, betul. Dokter nyedongtak ke pengetahuan umum, generalisasi terbatas dari kasus sebelumnya. Pasien gejala X dan Y seringnya sakit Z, tapi selalu disesuaikan sama kondisi unik tiap pasien. Nggak ada satu hukum universal buat semua orang. Nah, cara kerja dokter ini, kata penulis, mirip banget sama cara kerja sejarawan. Mirip gimana? Lihat sistem secara utuh, pahami konteks masa lalu, lacak interaksi antar bagian, bikin penilaian berdasarkan pemahaman mendalam kasus spesifik, sambil tetap pakai pengetahuan umum secara hati-hati. Analogi kedokteran ini benar-benar bantu ngejelasin ya. Sangat masuk akal. Iya, lebih kena rasanya. Ini jadi balik lagi nih ke pertanyaan awal dari pengalaman saya di pertemuan metodologi itu. Kenapa sih di beberapa bidang ilmu sosial kok kayaknya ngotot banget nyari variabel independen yang bersih, yang bisa diisolasi, walau kadang rasanya maksa banget? Nah, itu pertanyaan besarnya ya. Apa ini beneran kayak dugaan penulis macam iri sama fisika gitu? Pengen niru presisi dan prediksi ilmu alam? Atau jangan-jangan lebih ke soal bangun identitas disiplin ilmu aja, biar kelihatan ilmiah, keras kayak fisika, walau harus ngorbanin pemahaman yang lebih kaya soal dunia manusia yang emang dasarnya rumit dan saling terkait ini? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Sementara itu, sejarawan ya seperti digambarkan di bab ini, kayaknya lebih nyaman aja gitu berenang di lautan kompleksitas dan keterkaitan variabel ini. Nggak terlalu pusing ya kalau semuanya saling pengaruh? Kayaknya enggak. Mungkin karena tujuan utamanya bukan nyederhanain dunia buat prediksi masa depan, yang mana urusan manusia seringkali susah banget diprediksi kan? Tujuan utamanya ya memahami masa lalu dengan segala kerumitannya. Termasuk peran kebetulan, interaksi banyak faktor, keunikan tiap konteks. Jadi menerima kerumitan itu sendiri ya? Iya, menerima kalau jalinan sebab akibat itu emang rumit, kadang nggak mungkin diurai total, jadi variabel terpisah. Fokusnya di proses, bukan cuma hasil atau prediksi. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang cukup provokatif ya dari penulis di akhir bab ini. Pertanyaan buat Anda renungkan juga nih. Mungkinkah pencarian tanpa henti akan satu variabel independen tunggal di ilmu sosial itu kadang-kadang lebih mencerminkan kebutuhan para pelakunya buat ya menyesuaikan diri aja sama norma dan ekspektasi metodologi disiplin ilmunya? Semacam ritual identitas ilmiah gitu ya. Bisa jadi, daripada upaya tulus bergulat dengan realitas dunia manusia yang emang dasarnya ya, berantakan, kompleks, tapi justru menarik karena saling terhubung itu, mungkin aja, seperti sindiran penulis yang agak bercanda di akhir bab, tugas mustahil buat memilah-milah mana variabel independen, mana dependen dalam sejarah manusia ini, ya udah serahin aja ke ahlinya, mungkin penata rambut. Hahaha, ya sindiran terakhirnya itu lucu tapi juga nyelekit ya.
Diskusi yang benar-benar mancing mikir nih soal beda cara kita pahami sebab akibat dalam sejarah dan masyarakat. Bab 4 ini beneran buka perspektif kenapa sejarawan dan beberapa ilmuwan sosial kadang kayak ngomong pakai bahasa beda soal metodologi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Iya, semoga eksplorasi soal ketergantungan variabel, kritik reduksionisme, dan alternatif pandangan ekologis atau medis ini ngasih Anda wawasan baru ya. Atau paling nggak, beberapa pertanyaan menarik buat terus dipikirkan sambil lanjut mendalami materi ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.